Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bersyukur kepadamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sahabat, teman, dulur, tantretan, kalau orang Madura bilang tantretan, ketemu lagi, lama nggak menyapamu, Masya Allah. Aku sekarang berada di Jakarta, kemarin dari Kuningan ya, luar biasa kemarin. Pengajian di Kuningan itu, di Cirebon itu kaget ya, ada sekitar 200 personil polisi. Ya. Jadi gini, dari Jogja keliling roadshow, terus ke terakhir di Wonogiri. Di Wonogiri ini yang ya juga gitu ya, banyak petugas polisi. Terus kemudian ke Jakarta, terus ke Kuningan di Cirebon. Nah di Cirebon ini yang luar biasa ini, 150-an lah ya, kurang lebih 150 sampai 200 personil polisi, lengkap dengan kendaraan-kendaraan yang truk-truk gitu. Jadi kadang saya berpikir, kok iso ngene ya, negara iki kok iso ngene ya. Ya kalau obrolan-obrolan santai sama panitia itu, ya berarti memang Gus Nur ini, Cak Nur ini sekarang diperhitungkan gitu. Sampai ke awal sampai 150 lebih polisi gitu di Kuningan. Ya, alhamdulillah acaranya lancar, gak ada apa-apa. Balik ke Jakarta, insya Allah sampai Jumat kita meluncur ke Medan. Ini 1 bulan nonstop saudaraku, Masya Allah. Jadi tenggorokan sudah mulai, sunatullahnya sudah mulai harus istirahat. Alhamdulillah rabbil. Jadi gini dulur, kita merefleksi ya situasi kita akhir-akhir ini ya. Kita refleksi, mudah-mudahan dari obrolan santai ini bermanfaat ya. Kalau kan banyak bertanya ya, intinya gini, ya bertanya masalah pemimpin, bertanya masalah calon presiden, takon masalah kondisi kahanan negara iki piye. Kalau secara logika manusia, ibarat ini penyakit saudaraku ya, ini sudah nggak bisa sembuh kalau logikanya manusia. Nah kan, jadi siapapun Anda yang merasa manusia, ini logikanya sudah nggak bisa menyembuhkan. Karena ibarat sakit itu saiki klimaks, memuncak, terus komplikasi, terus penyakit-penyakit kronis dan nggak ada obatnya, dan lebih parahnya lagi memang nggak ada kemauan untuk sembuh. Iya. Penguasa dengan piranti-pirantinya itu sudah sakit parah, nggak berusaha mencari komposisi obatnya, malah semakin menyusun penyakit-penyakit baru, ngundang penyakit-penyakit baru, penyakit yang sifatnya horizontal ataupun yang vertikal. Wes gak mudeng ya, ini lah intinya ini dulur. Kita sebagai rakyat sekarang lebih baik perbanyak doa ya, jihad sesuai makommu masing-masing, tapi intinya perbanyak doa. Karena kalau akal sudah nggak bisa, kecerdasan intelektual sudah nggak bisa, jadi doa saja, doa ke Allah, doa ke Allah, doa ke Allah. Nah supaya doamu dikabulkan, kembali ke khitoh, kembali kesucian, kepada kesucian hati, kesucian pikiran. Kan doa itu bisa dikabulkan kan banyak azab-azabnya ya, banyak prosedur yang harus dilaksanakan supaya doa itu dikabulkan. Misalkan satu contoh ya,
berbakti kepada orang tua. Misalkan, ayo yang nonton video ini kembali ke khitoh, berbakti kepada orang tua, karo bapak, karo ibu, terutama yang menginginkan Indonesia ini keluar dari penyakitnya ya. Jadi mulai sekarang apa ya, kembali ke khitoh secara total, berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuamu sebusuk, senajis, sebejat apapun, nah itu tetap kita berbakti. Terus dikecup keningnya orang tuanya tuh, dikecup keningnya orang tua, atau dikecup pipinya, dikecup tangannya terutama. Terus mulai menjalankan perintah, mulai tidak membiasakan menatap matanya. Yang pertama ya, mulai membiasakan tidak menatap matanya dengan sinis, dengan melotot gitu, dengan tajam gitu ya. Itu dihilangkan, mulai menunduk. Terus bahasanya mulai dikurangi. Kan di Al-Quran ada perintahnya, ngomong hah gitu aja kan nggak boleh sama orang tua, dan itu di Al-Quran, berarti itu wajib. Jadi mulai nunduk. Terus mulai merendahkan ego. Kalau sama orang tua salah bener, sudahlah. Kalau toh memang mau menasehati, dengan tawadu, dengan tanduk, nggih Bu, nggih Pak, nggih Bu. Itu kemarin sudah ada di video yang baru itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai berangkat dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi gini dulur, berangkat dari kita, sudah dari rumah tangga kita, jadi istri kita, anak kita, itu ya opo, supaya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terus mulai sedekah diperbanyak, terus mulai memakmurkan masjid, mulai tidak sholat kalau tidak di masjid ya, sebisa mungkin 5 waktu di masjid. Apalagi ya, banyak ya, pokoknya cari sendiri lah, nanti improvisasi, supaya intinya anda kembali ke khitoh. Nah kalau sudah begitu, insya Allah doamu dikabulkan. Ya Allah sembuhkan penyakit bangsaku, dikabulkan dengan kun fayakun, kan begitu. Karena yang bisa menyembuhkan negara ini sekarang itu doanya orang yang dikabulkan. Walaupun misalkan demo 10 juta orang, tapi kalau 10 juta orang itu sama orang tua durhaka, sama keluarga durhaka, ya kan, tidak memakmurkan masjid, tidak membaca Al-Quran, maka doanya dipending. Nah sekarang kan sudah ada gerakan subuh berjamaah, subhanallah, sudah ada. Tinggal sekarang antum kembali ke individu. Gitu saudaraku, kembali ke kondisi ya, kembali ke negeri ini ya. Saya tidak bisa mau dikasih uang berapa triliun pun untuk ngomong Indonesia sekarang ini aman, baik, baldatun thayyibatun warabun ghafur, Indonesia sekarang hebat, makmur, rakyatnya sejahtera. Nggak bisa saya, walaupun 1 miliar, walaupun 1 triliun, demi Allah nggak bisa. Karena menurutku memang sekarang ini nggak makmur, nggak sejahtera, ya nggak bahagia, rakyatnya susah, harga semua naik, ya rakyatnya tercekik, yang kaya, yang miskin sama-sama tercekik. Di satu sisi ada yang terdolimi, di satu sisi ada yang tercekik, dan ini akan terus gitu. Nggak ada aura untuk perbaikan. Mendekati pilpres, mendekati pemilu, semakin parah kecurangannya, kedolimannya ya. Gini saudaraku, contoh ya, tak singkat ya, 5 menit terakhir ya. Anda ingat nggak waktu Umi Maharani yang pernah sempat viral itu, yang Pak Jokowi pamer tiket nonton film itu, ya kan? Pak Jokowi pamer nonton film Dilan itu kalau nggak salah, terus selfie. Minggu-minggu begini kamu kemana, kalian kemana, kan gitu kurang lebihnya kalau tidak salah ya. Terus kan dijawab sama netizen, dijawab sama orang yang pakai cadar itu, saya kenal baik sama orang itu ya, seperti saudara. Dijawab, saya ke Kuningan, saya lagi membantu saudara kita yang kena bencana.
Jadi ngantar berapa ratus kilo beras dan baju-baju layak pakai kan waktu itu. Kan dijawab, kan bener. Presiden bertanya, rakyat menjawab. Kata presidennya sambil pamer tiket film, kamu kemana minggu-minggu? Saya nonton film. Orang menjawab, saya menghadiri bencana, membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Semoga, apalah waktu itu ya, semoga filmnya bagus, kan gitu. Masya Allah, apa yang terjadi? Orang itu diteror. Ya mungkin yang neror bukan Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi nggak ikut campur atau nggak tahu, mungkin yang neror pendukungnya mungkin. Oke, saya selesaikan dulu nih ya. Dipecah ban mobilnya, di SMS, ditelepon, diancam, dia disiksa mentalnya, anaknya terganggu, sampai rumah tangganya terganggu, ya sampai suaminya hijrah kemana itu, sampai segitunya, sampai kelacak apa nomor handphonenya, di mana zona terakhir, kemana ketemu dilacak, di teror mati-matian, sampai ganti nomor handphone. Ini loh, ini baru satu contoh kecil, banyak sekali contoh-contoh. Orang kalau tidak pro dengan rezim, dibully habis-habisan, ya, diintimidasi habis-habisan. Berarti intinya, kalau tak kembalikan ke satu yang sisi yang lain, rezim ini memang dikelilingi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol, orang-orang yang penuh nafsu, orang-orang yang dikit-dikit lapor, dikit-dikit tangkap, dikit-dikit zolim, dikit-dikit intimidasi, gitu. Ya kan? Kalau tidak cocok sama rezim, lapor, tangkap, intimidasi, kalau mengkritik. Tapi kalau dari pihaknya rezim, ngomong apapun bebas. Nah, jadi memang tidak ada obatnya, pokoknya komplikasi, stroke, asam urat, kolesterol, kencing manis, ya, lepra, dan penyakit-penyakit kronis, nggak ada obatnya. Dari pihak rezimnya begitu, dari pihak pendukungnya begitu, klop. Nah, jadi gini saudaraku, ya ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya anggaplah melatih kesabaran sesuai makom kita masing-masing, terus berdoa. Hanya doa yang bisa merubah ini, gitu. Apalagi ya, sebentar, aku kaya ono sing lali aku. Apalagi ya, astagfirullah, ada yang saya lupa ini. Ya, jadi hati-hati jangan mau terkecoh. Nah, jadi gini saudaraku, aku ngomong ya, coba ini dikurung ya. Kemarin ini sudah ada di video, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi ya. Setuju nggak kalau pemilu ini, apa, pilpres atau hajatan ini atau tahun politik ini adalah sesuatu yang penuh kecurangan, tahun kecurangan, pokoknya curang. Setuju nggak kalau saya ngomong bahwa pemilu itu harus curang? Kalau nggak curang, nggak menang. Jadi dua-duanya sama-sama dilema. Kalau nggak curang, nggak menang. Kalau nggak curang, nggak menang. Catat dulu. Kalau nggak curang, nggak menang. Tetapi apapun hasil, kalau dihasilkan dari cara curang, nggak barokah. Artinya apa? Kalau nggak barokah, berarti azab. Anda nyalonkan diri jadi polisi, curang, nyogok, nyuap, maka 7 turunanmu, gajimu nggak berkah. Maka lihat, istrimu salah jalan, anakmu salah jalan, hidupmu semakin jauh dari hidayah. Nanti ujung-ujungnya stroke, ujung-ujungnya kencing manis, ujung-ujungnya ludes hartamu yang ditumpuk-tumpuk bertahun-tahun, mobil, omset, aset, hotel, rumah mewah, tiba-tiba habis karena nggak barokah. Sama dengan orang yang pinjam ke bank rentenir yang bunga berbunga itu.
Itu ujung-ujungnya nanti awal-awalnya kaya, ujung-ujungnya ludes, tinggal baju satu kering di badan plus penyakitnya. Begitu. Apalagi mau jangankan pemilihan presiden, pemilihan lurah, pemilihan RT RW, apapun hajat, kalau nggak berkah, kalau curang itu azab. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-ayah ya. Jadi kalau sekiranya penduduk di muka bumi ini beriman, bertakwa, aku turunkan berkah dari langit dan di bumi. Aku turunkan berkah dari langit, aku naikkan berkah dari bumi. Tapi sayang penduduk bumi ini mendustakan ayat-ayat Allah gitu ya. Itu sayangnya, sehingga azab. Coba nanti lihat kalau waktu pemilihan, coba memprihatinkan. Saya melihat sendiri nih penghitungan suara itu waktu di Palu itu. Di sebelahnya masjid, Allahu Akbar, azan. Terus apa kemarin tuh? Padi sah, ya, Golkar sah, PDI sah, Nasdem sah, Gerindra sah misalnya. Itu di sebelah masjid azan. Itu saudara. Oke, kembali. Kalau nggak curang, nggak menang. Tapi sesuatu yang dihasilkan dari curang itu azab berkepanjangan, bom waktu. Nah, jadi kan susah. Nah, yang jadi korban rakyat yang nggak tahu apa-apa ini jadi korban. Maju mati, mundur mati, maju sengsara, mundur sengsara. Kalau nggak curang, nggak menang. Sementara sistemnya, demokrasinya, aturannya, semuanya cenderung memaksakan diri untuk curang. Nggak bisa kalau nggak curang. Sudah sistem. Kita berada di zaman yang sistem yang penuh kecurangan, sopoai tanpa terkecuali. Nah, jadi rakyat yang susah, jadi korban. Makanya saudaraku, awakmu, dulurku ya, sebagai orang kecil, ya wisiku mau solusinya wis. Ayo kembali ke makom kita lah. Yuk ngurusi awake dhewe, ngurusi rumah tanggane dhewe, ngurusi ibadahi apa supaya doa ini dikabulkan. Kun fayakun, Allah membalik semuanya terus beres gitu kan. Keajaiban Allah yang bisa menyembuhkan ini. Tolim. Nah, terakhir saudaraku ya, terakhir, pilih pemimpin yang dua-duanya baik. Ini terakhir ini ya. Pemimpinnya baik, calonnya baik, orangnya baik, khalifahnya baik, partainya baik. Sebaliknya, partainya baik, orangnya baik, yang dicalonkan baik. Hanya ini yang bisa aku titipkan kepadamu. Walaupun jebolan pesantren, ya, walaupun hafal Quran umpama, walaupun dipanggil Gus anaknya kiai, tapi kalau berangkat dari partai penista agama, partai sarangnya munafik, partai sarangnya fasik, partai sarangnya orang-orang yang berpikir sekuler, liberal, komunis, walaupun Gus, ya, walaupun kiai, walaupun jebolan pesantren, wallah, jangan dipilih, ya, jangan dipilih. Cari orang biasa tapi baik dan partainya baik. Walaupun partai itu sendiri nggak ada yang 100% baik, ya minimal yang masih punya kedaulatan terhadap NKRI, yang masih punya patriotisme di dalam darahnya, ya, yang bukan antek-anteknya asing, bukan sekuler, bukan Syiah, bukan komunis, bukan fasik, bukan kafir. Itu intinya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.